Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, di antara gedung tinggi dengan lampu-lampu megah, terdapat satu sudut kecil yang sering terabaikan orang. Sebuah terowongan pejalan kaki, tempat seorang pengemis bernama Raka biasa duduk. Tidak banyak yang tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau bagaimana ia bisa berakhir di tempat itu. Yang mereka tahu hanyalah satu: Raka adalah pengemis yang selalu membawa buku usang kemanapun ia pergi. Raka dulunya bukan sembarang orang. Ia pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik Mesin. Hidupnya sederhana namun bahagia. Ia memiliki keluarga hangat, cita-cita jelas, dan tekad kuat. Namun, segalanya runtuh dalam sekejap. Satu kecelakaan mobil merenggut nyawa kedua orang tua dan adiknya. Raka yang masih kuliah terjerat hutang rumah sakit dan biaya pemakaman. Rumah keluarga mereka dijual, tabungan habis, dan ia terpaksa keluar dari kampus. Depresi membuatnya kehilangan semangat. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerima seseorang yang tak memiliki apa-apa. Ia akhirnya menyerah pada hidup dan mulai tinggal di jalanan. Dari hari ke hari, rasa sakit itu berubah menjadi keheningan yang dingin dan panjang. Satu-satunya yang ia pertahankan hanyalah kebiasaan membaca. Buku menjadi pelarian, tempat ia bisa merasa hidup, meski dunia nyata menolaknya. Di tempat lain dalam kota yang sama, tinggal seorang wanita bernama Ayla Maheswara, pewaris keluarga kaya yang memiliki jaringan perusahaan teknologi dan manufaktur. Ayla dikenal sebagai wanita tegas, cerdas, cantik, dan disegani. Namun kehidupan mewah dan kekayaan keluarganya tidak membuatnya bahagia. Ayla sering merasa kesepian, terjebak dalam dunia bisnis yang keras, penuh orang bermuka dua. Ia benci pesta sosial, benci kemewahan yang berlebihan, dan paling benci jika orang mendekatinya hanya karena harta. Suatu sore, setelah menangani rapat yang melelahkan, Ayla pulang dengan berjalan kaki. Sebuah kebiasaan langka yang ia lakukan jika ingin menenangkan pikiran. Saat melewati terowongan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seorang pengemis sedang membaca buku tebal dengan konsentrasi penuh. Ayla berhenti. Jarang sekali ia melihat pengemis membaca, apalagi buku teknik mesin. "Maaf, buku apa itu?" ujarnya. Tanpa mengangkat kepala, Raka menjawab sopan. "Dasar-dasar termodinamika. Saya menemukannya di tong sampah belakang toko buku." Ayla terkejut. Seorang pengemis membaca buku teknik mesin tingkat lanjut. Sejak momen itu, rasa penasaran kecil tumbuh di dalam dirinya. Hari berikutnya, Ayla kembali melewati terowongan itu. Raka masih di sana, membaca. "Apakah kamu selalu membaca?" "Kalau tidak membaca, saya merasa tidak punya alasan untuk bangun besok." Jawaban itu menusuk hati Ayla. Di dunia penuh kemewahan, ia selalu merasa kurang. Sementara di hadapannya ada pria yang tidak punya apa-apa, tetapi tetap mempertahankan rasa ingin tahunya. Minggu demi minggu, Ayla makin sering mampir. Kadang ia membawa roti hangat, kadang teh, atau hanya berbicara sebentar. Dari percakapan itu, Ayla tahu bahwa Raka adalah orang yang cerdas, sopan, dan berhati lembut. Ia tidak pernah meminta uang kecuali orang benar-benar memberinya. Ayla mulai melihat hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya, ketulusan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Angin kencang, petir membelah langit. Ayla yang baru selesai bekerja mendengar kabar tidak enak dari salah satu pegawainya. Ada banjir kecil di area terowongan. Ia panik. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju lokasi. Banyak orang sudah mengungsi ke tempat lebih tinggi. Namun, Raka tidak terlihat. Ayla memanggil namanya di tengah hujan. "Raka, di mana kamu?" Saat terakhirnya ia menemukan Raka,
Pria itu tengah duduk bersandar di dinding, menggigil sambil memegang tas berisi buku-bukunya. "Kenapa kamu tidak mengungsi? Kalau buku-buku ini hilang, saya tidak punya apa-apa lagi." Ayla terdiam. Itu pertama kalinya ia melihat seseorang mempertaruhkan keselamatannya demi buku. Ia membawa Raka ke mobilnya, memberinya selimut, dan mengantarkannya ke klinik terdekat. Raka demam tinggi malam itu. Ayla duduk menunggunya berjam-jam. Di hati yang lama beku, Ayla merasakan sesuatu mulai tumbuh. Simpati, kekaguman, dan mungkin cinta. Beberapa hari kemudian, Raka sembuh. Ayla memberinya tawaran. "Raka, kalau aku bantu kamu bangkit, apa kamu bersedia bekerja lagi?" Raka terdiam lama. "Kenapa kamu peduli pada pengemis seperti aku?" "Karena aku melihat masa depan di matamu," jawab Ayla jujur. Dengan bantuan Ayla, Raka masuk sebagai teknisi magang di salah satu perusahaan grup Maheswara. Skillnya membuat semua staf terkejut. Ia cepat belajar, disiplin, dan memiliki ide-ide cerdas. Dalam 1 tahun, ia naik jabatan dari teknisi, supervisor, analis teknik. Seluruh perusahaan mulai berbicara tentang pria misterius yang dulunya pengemis dan kini menjadi aset berharga. Ayla melihat perubahan itu dengan bangga dan perasaannya semakin kuat. Suatu sore, setelah Raka mempresentasikan rancangan mesin ramah lingkungan yang inovatif, Ayla mengajaknya ke rooftop gedung perusahaan. "Ada yang ingin aku sampaikan," ujar Ayla gugup. Jarang ia merasa begini. Raka menatapnya. "Ya, Ayla?" Ayla menarik nafas. "Raka, maukah kamu menikah denganku?" Hening panjang menyelimuti. Raka terkejut, bahkan takut. Aku tidak pantas untukmu. Kamu keluarga kaya, dihormati banyak orang. Sedangkan aku, bekas pengemis." Ayla menggenggam tangannya. Cinta tidak menanyakan masa lalu seseorang. Cinta melihat siapa kamu hari ini dan siapa kamu bisa menjadi di masa depan. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raka merasa dicintai. "Ayla, jika kamu yakin, aku akan mencintai dan menjagamu seumur hidup." Hari pernikahan mereka menjadi berita besar. Banyak yang mengkritik. Bagaimana mungkin pewaris kaya menikahi mantan pengemis? Tentu saja laki-laki itu hanya ingin hartanya. Namun Ayla dan Raka tidak peduli. Di depan altar, Raka berkata, "Aku dulu kehilangan segalanya, sampai aku bertemu seseorang yang memberikanku alasan untuk bangkit." Ayla tersenyum sambil menggenggam tangannya. Kekayaan adalah hal yang mudah dicari, tapi menemukan seseorang sejujur kamu, Raka, itu hadiah terbesar. Mereka menikah dengan bahagia. Dan Raka, yang dulu pengemis tanpa masa depan, akhirnya menjadi direktur riset perusahaan Ayla sama beberapa tahun kemudian, membuktikan pada dunia bahwa masa lalu tidak menentukan nilai seseorang.